Merdeka, salam sejahtera buat kita semua. Nah, bagaimana dengan pertanyaan itu? Apa itu napaktilas kebangsaan on the spot? Nah, sebenarnya napaktilas itu sesuatu yang sudah umum ya sekarang, itu banyak napaktilas ini, napaktilas itu ya, terkait dengan sejarah kita, sejarah Indonesia, untuk memahami siapa kita sebagai bangsa dan negara seperti apa yang harus kita kembangkan gitu kan guys ya. Napaktilas kebangsaan on the spot, tur edukasi. Ya, ada edukasinya, ada turnya, ada wisatanya gitu ya. Fun lah gitu intinya. Fun, edukatif, mencerahkan, memberikan insights, memberikan input-input yang baru, yang luhur juga termasuk. Lebih mengenal siapa diri kita. Kita lebih nyaman, lebih senang karena kita makin mengenal diri kita yang terdalam. Ya, sebagai bangsa kita bisa belajar dari sejarah bangsa kita itu untuk menjadikan diri kita juga makin tercerahkan. Nah gitu. Gimana sih kok omongannya enak banget kelihatannya gitu ya. Napaktilas kebangsaan on the spot itu adalah kita mau memahami betul gitu ya, siapa kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya di kelahiran kita, di puncak kristalisasi kita, di bagian-bagian akhir daripada perjuangan kemerdekaan kita itu, yaitu tepatnya ujungnya adalah di proklamasi kita lahir sebagai apa, sebagai Indonesia seperti apa, terus cikal bakal bentuk kepemimpinan atau bentuk negara, bentuk pemerintahan yang seperti apa yang kita harus jadikan sebagai pedoman bahkan ideologi politik daripada negara kita ya setelah kita merdeka itu. Kita akan mengetahui itu di situ kan, sehingga kita tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Itu yang penting. Ya, siapa kita dengan potensi kita, dengan sejarah kita itu dan lain-lain, dan mau kemana kita dalam bentuk negara, dalam bentuk bangsa yang mempunyai sebuah wadah yang sedemikian rupa sehingga wadahnya itu dapat menjadi alat buat dia untuk menjadikan bangsa Indonesia itu masyarakat yang adil dan makmur ya, masyarakat yang pinter-pinter, ratusan juta insan Al-Kamil, manusia seutuhnya yang terbentuk, yang tercipta oleh mekanisme sistem daripada desain, bentuk, mekanisme daripada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di dalam kerangka alam kemerdekaan atau alam kemerdekaan kebangsaan Indonesia, kemerdekaan nasionalisme Indonesia yang berdikari secara politik, ekonomi, dan budaya, dan saling menghormati kemerdekaan semua bangsa di atas dunia ini besar kecil tanpa pandang bulu, dan mengajak kepada persaudaraan bangsa-bangsa yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia, bangsa atas bangsa, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, sehingga dunia ini akan menjadi dunia yang damai dan sejahtera buat seluruh umat manusia di muka bumi. Nah, kan di situ ya cita-citanya setinggi bintangnya gitu kan. Dan itu memang begitu kita harus mengalir gitu ya di dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, dalam kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kenegaraan kita, dalam mencapai cita-cita dan dalam mencapai bagian yang penting atau bagian yang bermanfaat untuk kehidupan dan kemanusiaan di muka bumi. Ini nih yang akan kita dapat insya Allah nanti ya. Dan kita memahami apa itu persatuan ya, karena persatuan kita tuh persatuan yang seperti apa gitu kan. Tepatnya terjadinya dari Sumpah Pemuda sampai dengan proklamasi, periode yang sangat vital, yang sangat penting sekali, luar biasa gitu ya. Efeknya nanti kepada kehidupan kebangsaan dan kehidupan kenegaraan kita gitu kan. Dan proses itu menghasilkan suatu bentuk persatuan yang macam apa yang harus kita punya, sehingga kita harus mempunyai pemersatuan macam kayak gimana gitu. Persatuan seperti apa yang harus kita punya sesuai dengan kelahiran kita itu, sesuai dengan proses perjalanan kristalisasi yang inti sekali, yaitu selama 17 tahun dari Sumpah Pemuda sampai proklamasi itu, sehingga di proklamasi kita
cereng gitu kan, menjadi Indonesia merdeka yang satu kesatuan, Indonesia merdeka yang tidak bisa dibagi-bagi. Dan di dalam situ juga, di dalam kelahiran Indonesia merdeka itu, ada kelahiran bentuk atau cikal bakal daripada bentuk kepemimpinan bangsa Indonesia atau kepemimpinan rakyat Indonesia, atau yang disebut dengan Republik Indonesia. Dan dia sebagai satu kesatuan, tidak bisa dibagi-bagi juga ya, karena Indonesia merdeka itu tidak bisa dibagi-bagi. Begitu juga dengan Republik Indonesia nggak bisa dibagi-bagi. Otomatis itu adalah bicara kesatuan. Nah, kita adalah satu kesatuan. Kesatuannya tidak bisa dibagi-bagi. Nah, jadi kita harus bagaimana kita mempunyai dasar negara yang di dalam dasar negara kita itu terdapat pemersatuan, yang persatuannya nanti hasil daripada pemersatuan tersebut, persatuannya adalah persatuan yang satu kesatuan yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, itulah makanya muncullah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah beraneka ragam kita seperti realita kita yang beraneka ragam. Tapi Tunggal Ika, kita harus melakukan pemanunggalan itu dengan dasar negara kita. Apa yang berbeda? Bhinneka, ya agama misalnya, tapi kita bisa Tunggal Ika. Ya, kita semua manusia ya, kita berdasarkan kemanusiaan. Dan dengan adil dan beradab, semua perbedaan manusia itu dapat dipersatukan. Ya, apakah perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan cara berpikir, perbedaan apapun dapat diselesaikan, dapat disatukan manusia-manusianya. Karena di situ ada yang bisa bersinergi, ada yang bisa menjadi titik temu, yaitu common sense, common interest, dan common concern. Nah, gitu tuh. Jadi itu dia. Ini nih yang akan kita dapat insya Allah nanti. Kita akan mengetahui itu di situ kan. Sehingga kita tahu siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa Indonesia. Itu yang penting.